وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para ikhwan dan juga para akhwat, kepada para peserta daurah syariah yang ke-8 ini, kepada para orang tua, kepada para pendidik, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di salah satu di antara taman-taman surga ini. Maka sungguh kebahagiaan, sungguh kesenangan dirasakan ketika kami melihat semangatnya para orang tua atau calon orang tua atau para pendidik, yang mana mereka semangat untuk meningkatkan kualitas atau meningkatkan ilmu yang berupa berkaitan dengan pendidikan anak. Semoga salam dan salawat senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad bin Abdullah, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah para ikhwan dan juga para akhwat, kepada para ayah dan juga kepada para bunda, atau kepada anda yang mungkin saat ini sedang menanti sang buah hati tercinta. Ada yang sedang menanti buah hati tercinta? Ada. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa Ala memberikan nikmat kepada kita berupa apa? Anak. Kenapa jamaah? Karena anak kita itu adalah harta kita sesungguhnya, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insan in qata'a amalu illa min thalas." Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya. Ada yang tak putus, itu apa? Waladun salihun yad'u ilaih. Yang tak putus itu adalah, diantaranya adalah doa anak soleh, yaitu seorang anak yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Apa doa mereka? Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanallah. Maka subhanallah, salah satu keutamaan kita memiliki anak apabila anak kita tumbuh, yakni anak yang soleh dan soleha, maka kita akan senantiasa didoakan, kita akan senantiasa mendapatkan pahala, kita akan senantiasa mendapatkan transfer daripada pahala tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah, sudah siapkah kita menjadi orang tua? Sudah siapkah menjadi orang tua? Ada yang belum menikah kan ya? Masya Allah. Bagus ini nak, walaupun belum menikah tak apa-apa. Nah, para ibu-ibu, sudah siapkah anda menjadi orang tua? Ayo ibu. Nah, siap satu orang aja yang jawab. Berarti yang lainnya belum siap ya? Yang bapak-bapak ini sudah siapkah menjadi orang tua? Oh, satu orang juga siap. Siap, semangat. Enak. Kenapa? Ketika anda telah diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya anak ini adalah amanah. Apapun profesi anda, maka anda tetap
memiliki peran sebagai orang tua. Nah, tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mendidik anak kita. Maka kali ini kita tidak akan membahas bagaimana konsep mendidik anak. Lah, bukan ini pembahasan kita. Maka sebenarnya ini sebaiknya kita menjelaskan dengan fokus ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi kalau ikhwan ada punya HP, silakan dibuka. Ya, yang juga para akhwat, materinya telah kami berikan di grup kajian Musola Al-Barakah. Maka silakan dibuka HP-nya, dibuka dulu yang bagian PowerPoint. Ya, jadi ada dua kami bagikan, PowerPoint dan juga makalah PDF. Nah, tampilannya seperti ini. Anda lihat kan? Nah, kita bahas ini. Nah, kalau pakai fokus kan enak. Apa kita bahas? Apa kita bahas? Apa kita bahas jemaah? Recovery. Yani apa? Perbaikan karakter berbasis fitrah. Ya. Apa maksudnya? Nah, ini akan kita bahas ini. Ya, maka besar harapan anak, ya maka disilakan dibukakan ya, disilakan dilihat. Ya, yang kami bagikan nanti bukannya satu-satu, pelan-pelan dipincik. Maka nanti kalau PowerPoint ini di aplikasi di HP kita nanti itu ada putar ya di atasnya, maka klik putar terus diklik halaman pertama. Nanti tampilannya seperti ini. Nah, yang kita bahas adalah apa ini? Recovery. Ya. Ya, ini apa? Perbaikan karakter. Pertanyaannya, kenapa kita bahas ini? Maka materi ini adalah untuk mereka yang memiliki anak, namun anaknya ini sudah dewasa. Ya, sudah dewasa sehingga apa? Orang tuanya ini di dalam mendidik anaknya tidak melalui proses tahapan-tahapan pendidikan karakter. Nah, ini maksudnya. Atau misalkan Anda seorang pendidik, ada kasih pengasuh pondok pesantren. Yang ikhwan ada kasih? Ada? Mana? Iya, di mana? Al-Furqan, Masya Allah. Ahlan, Ustaz. Bagian apa? Apa? Nah, cocok ini. Cocok ini. Yang akhwat adakah Ustazah? Adakah yang akhwat? Ada. Si An? Oh, ada. Alhamdulillah, maka cocok ini. Maka sejatinya pembahasan ini bukan hanya untuk mereka para pendidik yang di pondok pesantren sebagai musyrif, ataukah yang mereka telah memiliki anak. Bahkan pembahasan ini untuk semuanya, terutama bagi Anda yang belum menikah. Nah, kenapa? Karena pembahasan tentang perbaikan karakter ini tidak hanya untuk anak-anak, tapi untuk siapa? Kita selaku orang tua, kita selaku pendidik. Kenapa? Nanti kaedahnya sebelum kita memperbaiki karakter anak didik kita, sebelum kita merecovery anak kita, kita harus memperbaiki diri kita dulu. Nah, ini permasalahannya. Paham ya? Paham sampai sini? Suaranya jelas nggak nih? Jelas ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, minum dulu. Bismillah. Nah, ini kita bahas, tahu ya permasalahannya ya. Apa kita bahas ini? Recovery, yakni apa? Perbaikan karakter berbasis fitrah. Kemudian pertanyaannya, silakan buka ya, klik sebagiannya. Kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada yang bertanya, ini anak peruntukkan kepada mereka para pendidik dan juga orang tua. Ya, yang bujang mungkin belum pernah merasakan bagaimana mendidik anak. Saya ingin bertanya kepada jamaah sekalian rahimakumullah. Yakni apa? Kapan hasil pendidikan itu dapat dilihat? Ada tahu pertanyaannya? Kapan hasil pendidikan itu dapat kita lihat? Ada yang bisa jawab? Nah, ibu-ibu,
dan juga para akhwat, kapan hasil pendidikan itu dapat kita lihat? Nah, karena sudah ada dalam PDF. Nah, sahih. Nah, ini pintar ini, enggak baca dulu. Nah, ini pintar ini. Ya. Kapan hasil pendidikan dapat dilihat? Maka jawabannya adalah ketika anak kita sudah baligh. Ketika anak kita telah dewasa. Ketika anak kita menjadi seorang pemuda. Maka ketika dia telah besar, dia telah baligh, dia telah menjadi seorang pemuda, maka inilah nampak hasil didikan kita. Ya. Maka sebelum kita membicarakan tentang lebih jauh karakteristik pemuda sejati itu seperti apa? Nah, apakah di sini ada pemuda sejati? Apakah di sini ada pemudi sejati seperti apa? Nah, sebelum kita membahas tentang masalah itu, kita akan sebutkan dulu. Sekarang bagi Anda wahai para dewan guru ya, yang mungkin ada ngajar di sekolah dasar, sanawiyah, di ma'had. Sekarang pertanyaannya, dan juga bagi Anda wahai para ayah, wahai para bunda, wahai orang tua. Pertanyaannya sekarang, apa tujuan pendidikan kita saat ini? Apa tujuan pendidikan kita saat ini? Nah, ikhwan, apa tujuan pendidikan kita? Faham tak nih? Apa tujuan daripada pendidikan? Dan bagaimana kita mengukur dan bagaimana kita mengukur pendidikan yang ideal itu seperti apa? Apakah pendidikan ideal itu dengan apa? Banyaknya mata pelajaran, semakin banyak semakin mantap. Apakah seperti ini? Terus bagaimana kita mengetahui konsep pendidikan itu yang ideal? Bagaimana kita menimbangnya? Nah, ini tahapan awal ini biar menyambung ya, biar nanti sampai sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti. Jadi insya Allah nanti pembahasan inti nanti pada sesi yang kedua. Ya, mudah-mudahan paham ini apa yang saya sampaikan ya. Nah, maka pertanyaannya yang pertama adalah tujuan daripada pendidikan ya, itu haruslah sama dengan tujuan sebab mereka diciptakan. Ya enggak? Faham enggak nih? Jadi tujuan pendidikan itu haruslah sesuai dengan apa? Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan pendidikan yang benar itu adalah apabila pendidikan tersebut sesuai dengan apa? Tujuan mereka diciptakan. Lihat halaman 7 di dalam PDF. Ya. Jadi tujuan pendidikan manusia itu harus selaras dengan apa? Dengan apa jemaah? Dengan tujuan mereka diciptakan. Ya. Pertanyaannya, untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Nah, untuk beribadah kepada Allah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ya, jadi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah hanya
kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan pendidikan itu harus sesuai dengan apa? Tujuan manusia diciptakan untuk apa? Beribadah kepada Allah. Pertanyaannya, apakah kita diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya, tidak dengan tujuan yang lain? Apakah ada tujuan yang lain selain daripada untuk beribadah kepada Allah? Apa itu? Naam, tujuan yang kedua yang terkadang kita lupa adalah sebagai menjadi khalifah di atas permukaan bumi ini. Ya. Jadi tujuan yang pertama insya Allah sudah pada tahu. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah? Untuk beribadah. Tujuan yang kedua untuk apa? Menjadi khalifah. Menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi ini. Mana dalilnya dengan tujuan yang kedua ini? Dalilnya lihat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Ini kebanyakan orang tak tahu ini. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idz qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kata Allah, tak kala Tuhanmu berfirman kepada malaikat, apa kata Allah? Allah sebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan bumi, sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatir ayat 39 Allah Subhanahu wa taala sebutkan, huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi, dialah Allah yang menjadikan kalian sebagai khalifah di atas permukaan bumi ini. Dan masih banyak dalilnya jamaah. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, ya bahwasanya apa? Tujuan pendidikan itu harus sesuai dengan tujuan manusia diciptakan. Untuk apa tadi yang pertama? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua untuk apa? Menjadi khalifah. Apa itu maksudnya? Khalifah ini maksudnya adalah yang memakmurkan bumi Allah. Makanya para ayah, para bunda, para orang tua, setiap anak kita itu dan juga setiap kita diberikan bakat. Apa bakat itu? Potensi, skill dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak kita bahas ini. Masalah tentang potensi bakat nanti akan kita bahas pada sesi doro yang berikutnya. Nah, yang kita duduk permasalahkan dulu ini adalah tentang apa ini? Perbaikan karakter. Nanti akan kita sebutkan apa sebabnya manusia itu dia tumbuh tidak menjadi pemuda sejati. Mudah-mudahan paham ya? Nah, ketika kita telah mengetahui bahwasanya tujuan pendidikan manusia itu harus selaras dengan apa? Mereka diciptakan. Apa tadi? Beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah. Makanya pendidikan ini harusnya terpenuhi dua ini. Bagaimana anak kita ketika dia sudah baligh menjadi pemuda yang tangguh, pemuda yang ahlul ibadah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Dan ketika dia telah baligh, bagaimana anak kita ini memiliki skill, memiliki bakat, potensi, sehingga dia tidak bergantung kepada kedua orang tuanya. Sekarang pertanyaan, bagaimana konsep pendidikan kita sekarang ini? Apakah ada mengacu kepada dua hal tadi? Apakah ada? Tidak. Ya, kita lihat nanti survei membuktikan. Ya. Makanya para akhwat dan juga ummahat, ya, apabila, ya buka halaman 8 ya di dalam PDF yang Anda bagikan itu, ya, apabila, ya, pendidikan hanyalah apabila pendidikan tersebut
tidak sesuai dengan tujuan manusia diciptakan. Jadi saya ulangi, apabila pendidikan tersebut tidak sesuai dengan tujuan manusia diciptakan, maka dia hanyalah kumpulan-kumpulan yang tak bermakna, tidak tahu arahnya, tidak tahu jalannya, hanya sekedar formalitas mengajar selesai, mengajar selesai, yang penting Anda dapat gaji, mengajar selesai. Tidak tahu arah pendidikan itu seperti apa. Sekarang banyak anak membuli, bayangkan, banyak kasus sampai-sampai bulian anak sampai menewaskan kawannya, jamaah. Bayangkan ini. Ketika ada anak kita dibuli, bagaimana sikap kita? Biasa, Ustaz, kan namanya anak-anak. Ketika anak kita sebagai pelaku, bagaimana sikap kita? Apakah kita minta maaf kepada anak, kepada orang tua yang anak kita telah membuli dia, ataukah kita biarkan? Kan namanya juga anak-anak. Atau anak kita kurung di dalam rumah kita. Nak, kau tak boleh sekolah, kau tak boleh kemana-mana. Apakah seperti ini kita mendidik anak? Tentu jawabannya tidak seperti ini. Maka juga ada pembahasan khusus tentang apa? Penanganan pembulian anak. Maka ada kajian khusus nanti akan kita bahas. Ya. Ternyata sekarang ini banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita. Maka jangan kita salahkan 100% kepada anak. Kita salahkan sebagai orang tua kita ini. Mungkin selama ini kita tidak benar di dalam mendidik mereka. Paham tak ini? Paham tak ini? Hah? Paham? Masya Allah gitu. Ya, paham, bilang rasa takut. Ya tak? Nah, ya. Jadi saya ulangi. Jadi kalau tujuan pendidikan tidak selaras dengan tujuan diciptakannya manusia, maka pendidikan tersebut hanyalah apa? Kumpulan-kumpulan yang tak bermakna, tumpukan-tumpukan berkas yang tak ada maknanya. Jadi apa? Pembelajaran itu hanya sebagai beban yang tak sanggup dipikul oleh anak. Nah, kita bahas tidak seperti yang kita bahas ini, bukan ini, karena nanti pada konsep pendidikan fitrah nanti. Ya. Sehingga anak tumbuh tidak menjadi pemuda sejati. Pertanyaannya, apa definisi pemuda sejati? Ada yang pemuda kan di sini? Nah, apa pemuda sejati? Nah, silakan buka di dalam PowerPoint yang kami bagikan itu. Yang dikatakan pemuda sejati adalah ketika memiliki sebuah kepribadian yang bermanfaat bagi peradaban dengan semulia-mulia akhlak. Faham maksudnya? Jadi pemuda yang sejati adalah yang bisa memberikan manfaat bagi peradaban dengan semulia-mulia akhlak. Inilah pemuda sejati. Ya. Maka lihat jamaah, bahwasanya tidak ada pola pengasuhan yang paling baik kecuali siapa? Siapa pengasuh yang paling baik? Siapa pendidik yang paling terbaik? Siapa? Rasulullah. Lihat sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Banyak pemuda-pemuda seperti siapa? Usamah bin Zaid, Anas bin Malik, Mus'ab bin Umair, Zaid bin Thabit. Mereka adalah pemuda-pemuda yang lahir dari pengasuhan Nabawi. Subhanallah. Mereka menjadi pribadi yang bermanfaat bagi peradaban dengan semulia-mulia akhlak. Usamah bin Zaid jamaah, dia menjadi panglima perang pada usia berapa dia? Ada tahu berapa usianya? Usamah bin Zaid menjadi panglima perang pada usia berapa? 18 tahun. Pertanyaannya, anak sekarang 18 tahun tahunya apa? Main game. Mak tak duit.
Pertanyaan, apakah dia sudah baligh? Sudah baligh belum dia nih? Ibu-ibu yang punya anak usianya 18 tahun sekarang bisa apa anak-anaknya? Main HP kata ibu-ibu. Pertanyaannya, apakah dia sudah baligh, Bu? Sudah. Apakah sudah akil? Nah, ini anak kita bahas. Iya enggak? Paham yang mudah paham ya? Nah, ini Masya Allah kalau ada dengan tampilan insya Allah lebih paham. Tapi tidak apa-apa. Ya. Jadi lihat di dalam PDF halaman 9. Jadi saya ulangi, pemuda sejati adalah memiliki kepribadian yang bermanfaat bagi peradaban dengan semulia-mulia akhlak. Ya. Makanya para akhwat dan juga umahat, para ayah, para ikhwan, para pendidik, kalau seandainya kita betul mendidik anak kita dari usia 0 sampai 7 tahun, maka nanti Al-Imam Ibnu Qayyim menyebutkan anak itu berfase-fase masa pertumbuhannya. Makanya saya senang kalau misalkan ada seorang ayah atau seorang bunda sadar bahwasanya pengasuhan anak ini begitu penting, sehingga dia semangat mempelajari tentang ilmu pendidikan anak. Karena ada orang tua itu yang tak sadar. Ya, maka salah satu talbis iblis adalah di satu sisi dia semangat mempelajari ilmu yang lain, di satu sisi ilmu yang wajib tidak semangat. Ya. Maka bagi Anda wahai para ayah atau para bunda, kalau Anda saat ini memiliki anak yang usia 0 sampai 7 tahun, nah ini kesempatan kita ini untuk berbenah di dalam pola pengasuhan. Apalagi Anda yang saat ini sedang menanti sang buah hati di dalam perut istri misalkan, bukan dalam perut suami, ya enggak? Ya, maka subhanallah semangat dan ingat, di dalam pengasuhan ini, pengasuhan anak harus ada kerjasama antara ayah dan ibu. Ya. Nah, ini para ayah ini biar sadar juga ini orang ayah ini, para bapak ini, karena pikiran mereka adalah tugas ayah itu hanya bekerja, cari duit, pulang, selesai. Tugas ibu, tugas istri mendidik anak. Dek, didik anakmu, Dek. Anakmu katanya, anak abang juga lah. Kan buatnya sama-sama. Nah, ibu jangan tak paham sini. Enak. Nah, bagaimana konsep pendidikan agar anak kita menjadi pemuda sejati? Bukan ini pembahasannya. Paham ya? Bukan di sini pembahasannya. Kita pembahasan fokus tentang masalah apa ini? Tentang apa ini? Recovery, perbaikan karakter berbasis fitrah. Nah, kemudian kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Ya, ini apa definisi tentang akil baligh. Ini halaman 10 di PDF. Ya, kalau di dalam PowerPoint itu ada gambar ya enggak? Apa namanya? Backgroundnya pemuda-pemuda ini mengangkat kedua telapak tangannya. Dah ketemu gak? Ketemu gak? Yang para akhwat umahat kalau udah HP boleh disilakan dibuka ya. Nah, jadi dikatakan pemuda itu jamaah. Dikatakan pemuda itu, bismillah. Ada pemuda kan di sini ada ya? Nah, kita pemuda. Pemuda itu sama dengan apa tadi? Sama dengan apa tadi? Dewasa. Nah, dewasa itu ada dua. Dewasa fisik dan dewasa mental. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau seseorang itu disebut dengan pemuda, maka dia harus memiliki dewasa fisik dan dewasa mental. Paham nih? Ya. Apa itu dewasa fisik? Nah, dewasa fisik itu adalah yang bisa tampak pada badan, misalkan apa? Tenaganya jadi kuat, ya enggak? Betul enggak nih? Kalau laki-laki apa? Berotot. Kalau yang akhwat, apakah berotot juga? Tidak. Akhwat itu apa? Tumbuh sifat keibu-ibuan. Ya enggak? Walaupun dia tak mau dipanggil ibu-ibu. Udah usah katanya, masih muda.
Sama juga yang ikhwan juga, yang laki-laki juga tak mau dipanggil bapak. Nah ini akan nanti sebut, nanti alurnya nanti akan ketemu. Kenapa sebabnya tak mau dipanggil bapak? Nah, ya enggak? Apalagi tanda dewasa fisik selain anggota tubuh apa tadi? Apa? Terdapat apa? Organ yang reproduksi, berfungsi sempurna. Ya seperti apa? Ya ini apa tanda-tanda? Misalkan laki-laki itu suaranya apa? Berubah, atau mimpi basah, atau wanita haid, maka ini disebut dengan apa? Balir. Maka dewasa fisik sama dengan apa? Dewasa fisik sama dengan apa jemaah? Dewasa fisik sama dengan balir. Ya, naam, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dewasa mental. Ya, dewasa mental. Kapan tandanya dewasa mental? Tandanya adalah dia taat beribadah. Subhanallah, kalau sudah masuk, sudah balir, maka dia sudah siap untuk beribadah. Maka konsepnya seperti itu. Ketika anak sudah balir, sudah dewasa fisik, maka dia juga harus dewasa apa? Mental. Apa itu? Semangat untuk beribadah. Yang kedua, memiliki sifat kemandirian. Dia gengsi minta duit sama orang tuanya. Ya enggak? Kenapa? Karena sudah apa? Karena sudah dewasa mental. Dan apa? Dia bertanggung jawab. Serta dia memiliki karya, yang memiliki potensi bakat tadi. Dan yang terakhir, dia siap menikah. Inilah namanya apa? Akil. Ya, namanya apa? Akil. Yaitu apa? Dewasa mental, taat beribadah, memiliki kepribadian, tanggung jawab, dan memiliki buah karya, potensi atau bakat yang tampak, dan dia siap menikah. Ini namanya apa ini? Apa namanya ini? Akil. Akan tetapi para akhwat, bahwasanya yang pertama dewasa fisik, balir, ini adalah keniscayaan. Maksudnya apa? Semua anak pasti akan mengalami balir, ya enggak? Sini ada kayak yang belum balir? Ada yang belum balir ya sini? Tidak ada, ya enggak? Kenapa? Karena balir itu adalah keniscayaan. Maksudnya apa? Sesuatu yang pasti. Ya, maksudnya apa? Semua anak-anak akan balir tanpa diminta dan tanpa diusahakan. Mereka akan tumbuh, akan balir. Tapi berbeda dengan yang kedua. Apa yang kedua tadi? Apa tadi? Akil. Apa itu akil tadi? Naam, ini adalah pilihan. Maksudnya apa? Ada orang yang sudah balir tapi belum akil. Sehingga apa? Takut, tak mau menikah, belum siap. Usianya sudah 25 tahun. Nih orang berarti balir tapi belum apa dia? Belum akil dia. Ya enggak? Paham enggak nih? Paham kan? Kalau ada orang yang sudah balir tapi malas, tidak mau beribadah, tidak mau sholat, berarti dia belum akil. Kalau sudah besar, ya sudah balir tapi apa? Masih suka minta duit, main game, berarti dia sudah balir tapi belum akil. Ya? Paham jamaah? Makanya kalau ada orang yang sudah balir tapi belum siap menikah, tak mau nikah, takut, Ustaz, mau kasih makan apa nanti anak orang? Ya kasih makan nasi lah. Masa kasih nama apa? Batu. Ya enggak? Maka berarti dia apa? Belum akil. Balir sudah tapi akil belum. Pertanyaannya, ini masalah ataukah tidak? Masalah ataukah tidak ini? Jamaah, masalah ataukah tidak nih?
Masalah ibu-ibu ini masalah ataukah tidak? Masalah, inilah problem, permasalahan yang ada di tengah-tengah peserta didik kita. Kenapa? Karena ini ada permasalahan. Terus apa namanya Ustadz? Kalau dia balir tapi belum akil, apa namanya? Remaja namanya. Inilah remaja namanya. Siapa dia? Dia adalah yang balir tapi belum akil. Disebut dengan apa? Remaja. Siapa remaja itu? Makhluk yang asing. Itu orang itu asing tak? Makhluk yang asing yang baru muncul di atas permukaan bumi ini. Coba lihat yang suka di kafe siapa? Remaja yang suka main layang-layang. Walaupun usianya sudah tua, ya enggak? Ya enggak? Dia sudah balik tapi belum akil dia. Masih suka main-main. Yang suka habiskan kuota internet siapa? Remaja. Banyak kelahi taruhan siapa? Pacaran siapa? Remaja. Inilah makhluk asing yang tak kenal di bumi. Nah, kenapa disebut dengan makhluk asing? Pertama, ya, jadi remaja itu para akhwat dan juga para ikhwan, fisiknya sudah dewasa. Secara fisik dia telah dewasa, berotot, jenggotan mungkin juga, kalau ada ya. Nah ini yang jenggot-jenggot ini semangat ya enggak? Harus akil ini, tak usah balir. Maksudnya tak usah balir saja, akil tidak. Ya, jadi remaja ini fisiknya sudah dewasa, tapi mentalnya masih anak-anak. Ya, fisiknya sudah dewasa, tapi apa mentalnya apa? Masih anak-anak. Inilah disebut dengan remaja. Ya, kenapa remaja ini dikatakan makhluk asing? Karena ada beberapa sebab. Yang pertama, dunia tidak mengenal remaja kecuali sejak awal abad tahun 20. Ya. Maksudnya apa? Ketika terjadi revolusi industri, sejak munculnya sistem persekolahan. Lihat di dalam catatan kaki ya, di dalam PDF yang kami tuliskan di situ. Kami susun ya. Kami nukilkan halaman 13. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam tidak mengenal remaja. Islam tidak mengenal apa? Remaja. Kenapa? Karena dalam Islam itu tidak ada remaja jamaah. Yang ada itu fase anak-anak plus dewasa, ya enggak? Adakah remaja? Tidak ada. Coba antum lihat di kamus itu, apakah ada remaja? Tidak ada. Ada apa? Syabab. Siapa syabab ini? Pemuda. Tapi sedihnya apa? Ada remaja? Remaja masjid. Ya kan? Iya, seharusnya bukan remaja masjid. Siapa? Pemuda masjid. Ini tepat. Kenapa? Karena remaja tidak dikenal dengan Islam. Di dalam Islam, coba lihat dalam pola pengasuhan tidak ada. Antum lihat di dalam kamus, di dalam buku-buku Tarbiyatul Awlad para ulama, tidak disebutkan remaja. Yang ada apa? Anak-anak, pemuda, dewasa. Ya enggak? Iya. Nah, inilah makhluk yang asing ini remaja ini. Nah, kemudian apa lagi? Alasan yang ketiga adalah di dunia pendidikan hanya mengenal pedagogi. Apa itu pedagogi? Pendidikan anak-anak. Dan ada andragogi. Apa itu andragogi? Pendidikan orang dewasa. Tidak ada istilah remaja gogi. Pendidikan remaja itu tidak ada. Di dalam dunia pendidikan tidak ada. Ya. Kemudian alasan yang keempat, di Indonesia dikenal adanya remaja itu sejak tahun 60-an. Ya enggak? Maksudnya apa jamaah? Lihat dalam catatan kaki. Coba kalau kita perhatikan ya enggak? Tahun sebelum 60-an. Coba tanya, lihat kakek dan nenek kita. Coba lihat orang dahulu ya enggak? Kakek nenek kita itu coba tanya, "Nek, kek, dulu kakek nikah usia berapa?" Belasan tahun dia nikah, ya enggak? Kenapa? Karena masa dulu itu ketika baligh sudah akil bersamaan. Idealnya pengasuhan seperti itu, sudah baligh pasti akil. Sehingga apa? Dia berani menikah walaupun usianya hanya 17 tahun. Walaupun dia
masih belum mempunyai pekerjaan. Yang penting apa? Dia berani bertanggung jawab. Yang penting dia mau kerja. Meskipun ke sawah, meskipun nyangkul. Ya enggak? Itu pada tahun berapa itu? 60-an ke bawah. Setelah 60 tahun ke atas, barulah dikenal dengan apa namanya ini? Remaja. Kenapa? Karena dia sudah balik tapi belum akil. Ya enggak? Coba tanya nanti kalau masih ada kakek, nenek kita, coba tanya. Berapa usia dia nikah? Kalau usianya nikah pada usia belasan tahun. Ya 19 tahun, 21 tahun yang laki-lakinya. Bahkan yang nenek kita mungkin usia 15 tahun sudah nikah. Kemudian alasan yang kelima, undang-undang pidana dan juga perdata tidak mengenal istilah remaja. Ya enggak, ikhwan? Ada yang sarjana hukum enggak di sini? Adakah di dalam hukum itu untuk remaja? Tidak ada. Yang ada untuk apa? Anak-anak dewasa, ya enggak? Dalam pendataan, adakah juga yang kerja di dinas, misalkan apa? Sosial, dinas tentang kependudukan, adakah datanya itu tulis remaja? Adakah? Tidak. Yang ada apa? Anak-anak, apalagi? Dewasa. Naam. Ya. Terus apa lagi? Yang terakhir di dalam sejarah, yang ada hanya sumpah pemuda, tapi tidak ada sumpah remaja. Ya enggak? Iya. Nah, yang menjadi permasalahan, kok ada kata remaja? Kok ada, jamaah? Siapa yang mencetuskan adanya remaja ini? Apa? Nah, pertanyaannya, kenapa disebut remaja? Jawabannya adalah karena salah pengasuhan. Nah, ini yang kita bahas ini intinya. Kenapa ada remaja? Karena apa? Salah pengasuhan. Seharusnya anak itu kalau sudah baligh harus bersama dengan akil, bersamaan. Bukan baligh dulu, akilnya nanti. Coba lihat zaman sekarang ini, ya enggak? Anak-anak perempuan misalkan SD sudah baligh dia. Ya enggak? Usia kelas 6 SD berapa usianya? 12 tahun. Sudah haid, berarti sudah baligh. Apakah dia akil? Belum tentu. Salat masih disuruh. Belum siap pakai menutup aurat, ya enggak? Sejatinya di belum baligh itu. Kenapa kok bisa balighnya dulu, akilnya nanti? Ini sebabnya salah pengasuhan. Ya, salah pengasuhan. Dan juga laki-laki banyak usianya sudah 25 tahun tapi apa, pemikirannya masih seperti anak-anak. Mentalnya mental anak-anak. Tidak boleh salah sedikit merajuk misalkan. Ya enggak, ada kayak seperti ini? Ada. Apa mentalnya belum kuat, belum siap. Ya, seharusnya ketika dia baligh maka harus apa? Taat kepada Allah, akil. Ada yang sudah dewasa, sudah baligh pada usia misalkan kelas 3 SMP. Ya. Bukan sekarang, bahkan sekarang kelas 6 SD pun ada anak laki-laki sudah baligh, ya enggak? Cepat, jamaah. Apa sebabnya? Banyak sebab itu, jamaah. Banyak sebab ya kenapa anak itu kok bisa baligh duluan, akhirnya terakhir. Apa sebabnya? Ada permasalahan. Nah, tidak di sini kita bahas. Ada permasalahan khusus nanti. Ya. Kenapa terkadang sekarang lihat anak-anak yang kuliah dan bahkan sudah S1 baru akil dia, atau mungkin ada yang belum akil. Contohnya mereka setelah selesai kuliah belum siap menikah. Berarti dia belum apa ini? Belum akil. Baligh kan sudah baligh dia. Dan coba kalau antum ngajar di SMA atau ngajar di SMP, coba anak-anak kita, coba peserta didik kita itu kita bilang bapak-bapak, ibu-ibu, marah dia. Ya enggak? Ngapain usah tuhnya? Tang bilang kabeh bapak-bapak. Nah, berarti dia sudah baligh tapi belum apa? Belum akil. Iya enggak? Harusnya mereka itu dipanggil bapak-bapak, ibu-ibu. Coba nanti yang guru seperti itu. Nah, salah satu sebab kenapa anak itu belum akil, karena ini sering disebut apa? Dengan D, dengan Mas, dengan Mbak. Harusnya apa? Bapak-bapak sekalian. Ibu-ibu sekalian, walaupun usianya masih SMP kelas 2, kelas 1, enggak apa-apa.
Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan belajar tentang masalah mahabbah misalkan. Wah, marah nanti mereka tuh, ya enggak? Cobalah, Anda pernah praktekkan. Bapak-bapak kata anak, kaget Ustaz. Masih muda kami Ustaz katanya. Kok panggil bapak-bapak Ustaz? Nah, masuk kelas akhwat juga, ibu-ibu, kita belajar apa? Kaget mereka, Ustaz katanya. Kok kami dipanggil ibu-ibu? Tak mau mereka. Kenapa? Inilah balir mereka. Ketika telah sampai balir tidak bersamaan dengan akil. Paham tak nih jamaah? Paham ya? Nah, alhamdulillah kalau paham. Baik. Udah habis kalau waktunya belum ya? Alhamdulillah. Makanya para akhwat dan juga para ikhwan rahimani rahimakumullah. Ya. Maka jadi kalau pengasuhannya benar, ya jika pengasuhannya benar, maka balir itu akan bersamaan dengan akil. Nah, inilah permasalahan kita jamaah. Ini yang realita yang membuat apa? Kita mengelus dada kita. Lihat perlakuan tentang apa remaja tadi. Ya anak-anak yang mereka seharusnya sudah seharusnya sudah akil, ya bersamaan dengan balir, akhirnya apa? Mereka banyak merusak. Ya mereka banyak melakukan kerusakan dan yang semisalnya. Ya. Naam. Nah, apa sebabnya tadi? Tadi kami sebutkan apa? Salah pengasuhan. Ya, pola pengasuhannya itu terdapat kesalahan. Makanya pengasuhan yang benar, ya kalau kita menerapkan pengasuhan yang benar, ya maka apa? Maka ketika anak kita sudah balir, maka dia akan akil. Jadi kalau pengasuhan benar itu, maka setiap balir maka bersamaan dengan akil. Jika fitrah-fitrah anak tersebut tumbuh pada masa emasnya. Ya maka kita bahas sedikit tentang permasalahan fitrah setiap fase ya. Jadi anak kita itu ya ada masa emas anak kita itu ada emas karakter mereka di masa usia mereka. Contoh, anak usia 0 sampai 7 tahun ini disebut adalah tufulah, yakni anak kecil ya, anak-anak. Ya maka anak-anak yang usia 0 sampai 7 tahun itu adalah masa emas karakter iman. Maksudnya apa? Kita sebagai orang tua kita tumbuhkan iman mereka. Ya kita tumbuhkan iman mereka. Bagaimana? Maka ada konsep pendidikannya. Maka nanti insya Allah kita akan membuka kelas pengasuhan anak. Yang mana intinya adalah kita sama-sama belajar. Ya kita mendidik anak kita dengan sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan syariat Islam. Maka ketika anak usia 0 sampai 7 tahun itu ada karakter emas keimanan. Makanya Anda wahai para ayah, Anda wahai para bunda, ketika Anda wahai para bunda sedang mengandung misalkan, hamil misalkan, maka boleh Anda ajakkan dialog sama anak Anda yang dalam perut seorang ayah. Ya, maka ini kita diajarkan sejak di dalam kandungan pun kita diperintahkan untuk melakukan proses pendidikan sesuai yang telah diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apabila terjadi kesalahan dalam pengasuhan, ya, terdapat kesalahan, maksudnya apa? Orang tua tidak membangkitkan karakter iman pada anak. Maka terjadilah kerenggangan antara apa? Balir dan akil. Ya, terjadi apa? Kerenggangan antara akil dan balir. Balir dan akil. Nah, renggangnya inilah disebut apa tadi? Balir, terus panjang, berulang akil. Maka pertengahan ini apa disebut apa tadi? Nah, remaja. Inilah permasalahan kita. Ya. Yang banyak buat masalah adalah remaja ini. Tidak main HP kata ibu tadi. Ya, kadang malas tidak mau beribadah dan yang semisalnya. Maka ya masa-masa anak
yang sudah baligh seharusnya dia menjadi pemuda sejati, pemuda yang tangguh, memiliki kepribadian yang bermanfaat dan bertanggung jawab, serta memiliki semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian memiliki kesiapan mental. Kalau disuruh kuliah, kalau disuruh nikah siap. Dia siapkan nikah, siap katanya. Ini kalau akhirnya sudah tumbuh. Tapi kalau anak sekarang udah siap nikah kan? Apa kata dunia katanya? Ya enggak? Maksudnya apa? Apa kata dunia kalau mau nikah masih muda? Ini berarti dia apa? Belum akil. Ya. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, maka generasi kita inilah generasi yang mana kita hadapi berbagai macam permasalahan yang ada. Ya, ini baik yang ada pada remaja laki-laki ataukah remaja wanita. Ya. Makanya kalau seandainya di dalam pengasuhan yang kita berikan kepada anak kita itu dengan benar, ya setiap fasenya kita perhatikan, ya ketika masa emas karakter iman kita tumbuhkan keimanannya, ketika masa karakter ya ini apa pembelajar maka kita rangsang tentang sistem pembelajarannya, ketika masa emas karakter bakat potensi maka kita alihkan sesuai dengan keahliannya, ya kita berikan fasilitas, maka tumbuhlah dia dewasa menjadi menjadi pemuda yang sejati, menjadi pribadi akil baligh dengan apa? Dengan sempurna. Oleh karena itu para orang tua dan para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, kalau seandainya pribadi akil baligh itu tumbuh dengan bersamaan, maka kita akan mendapati anak kita akan menjadi pribadi yang berakhlak mulia, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan memiliki pribadi yang inovatif dan kreatif. Ya, dan mereka memiliki pribadi yang berkarya atas potensinya, atas bakatnya. Inilah kesempurnaan kepribadian pemuda sejati yang ketika dia baligh maka akil pun akan bersamainya. Nah, jika tidak, bagaimana kalau misalkan tidak? Kalau ada anak remaja, anak yang usia sudah 14 tahun misalkan, tapi apa masih malas ibadah, masih suka pacaran, masih suka main game, malas, kerjanya tidur, tolen. Bagaimana sikap kita? Ibu-ibu, adakah anaknya yang seperti itu? Dosa malu? Ada, benar ya? Ada Ustaz. Bapak-bapak, adakah anaknya seperti itu? Ada. Kita sebagai pendidik, ya mungkin Anda yang pernah di pondok pesantren, ada anak ini Masya Allah aktif. Ya maksudnya apa? Kalau bahasa kita apa? Jajal. Suka ganggu kawannya. Ya enggak? Apa bahasanya? Sosok ya? Ya enggak? Nah, kalau antum melihat dia itu, antum vonis dia anak yang nakal ataukah tidak? Nakal lah ya. Ini kalau umumnya umum nih, dia belum kenal konsep fitrah nih, Masya Allah ya. Kalau udah kenal konsep fitrah berarti ya. Maka jawaban secara umum apa? Nakal, nakalnya anak itu. Nakalnya konong-nong. Ya enggak? Kenapa? Karena sejatinya kalau kita mengenal konsep pendidikan fitrah, tak ada anak yang nakal jamaah. Wah, hebatnya Ustaz tuh katanya. Iya, tidak ada. Kenapa? Karena setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Nanti akan kita bahas nanti insyaallah. Ya. Akan kita singgung sedikit sebelum kita masuk pada bab tentang recovery. Ya. Nah, makanya di dalam pola pengasuhan, ya, maka ketika kita hendak memberikan recovery, perbaikan karakter, maka tadi di awal Anda sebutkan, sebelum kita memperbaiki karakter anak kita, sebelum kita memperbaiki karakter peserta didik kita, apa yang harus kita lakukan dulu? Kita memperbaiki diri
kita terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya ada anak yang dia sudah baligh, kemudian apa? Tidak tumbuh menjadi pemuda yang taat, tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah terdapat kesalahan di dalam pola pengasuhan. Bagaimana sikap kita? Nah, inilah pembahasannya yang akan kita bahas, recovery. Paham? Paham ya? Nah, ya maka yang kita bahas ini adalah recovery. Nah, makanya para akhwat dan juga ummahat rahimani wa rahimakumullah. Terakhir 15 menit lagi kita istirahat. Enggak terasa ya. Makanya di dalam mempelajari ini sebenarnya tidak cukup doro hanya 3 jam. Dulu kita belajar 2 hari. Ya, dari pagi sampai ke malam, besok lanjut lagi. Ya, dari pagi sampai malam. Selesai kita tanya lagi ke asatidz yang lain. Ya, dan kita terapkan. Ya, tidak hanya sekedar 3 jam yang singkat ini, maka tentu saja ya, ini bukanlah akhir, akan tetapi ini adalah awal pengenalan. Ya, yang dengan ini mudah-mudahan kita termotivasi untuk apa? Menggali ya potensi daripada anak kita. Naam. Maka para akhwat dan juga ummahat rahimani rahimakumullah. Maka sekarang kita masuk kepada inti daripada recovery yang waktunya tinggal 15 menit. Tadi Anda bilang bahwasanya pembahasan yang kedua adalah kita akan membahas tentang recovery. Maka recovery itu artinya adalah pemulihan kembali. Ini bahasa asalnya dari bahasa Inggris ya, enggak? Ada yang S1 bahasa Inggris di sini? Ya. Ya enggak, apa arti recovery? Hah? Pemulihan ya enggak? Nah, perbaikan. Ya. Maka makna recovery adalah perbaikan. Ya, para akhwat dan juga para ummahat. Makanya kajian ini, daurah ini adalah untuk Anda yang memiliki anak yang sudah dewasa, yang sudah baligh, tapi tidak tumbuh apa? Taat kepada Allah. Nah, ini pembahasan para recovery, kita recovery dia. Dan untuk Anda wahai para pendidik yang mengajar di pondok pesantren, ya Anda sebagai musyrif ataukah musyrifah, ya, yang mungkin Anda merasa pusing melihat kenakalan anak peserta didik Anda, maka the recovery. Makanya para akhwat dan juga ummahat, para ikhwan dan juga para akhwat, ya para orang tua, kalau kita sudah mengenal, mengetahui siapa anak kita, ada yang tahu kan siapa anak kita? Ada yang tahu kan siapa peserta didik kita? Hah? Ada tahu dia. Nah, nanti akan sampai pembahasannya. Ya, ketika kita telah mengetahui siapa anak kita itu adalah manusia. Yang namanya manusia itu ada apa? Ada apa manusia? Ada hati, ada perasaan. Maka kita didik sesuai dengan apa? Sesuai dengan manusia, sesuai dengan tujuan dia diciptakan. Maka pendidikan ini bukan seperti kita menginstal apa? Laptop misalkan. Makanya kalau laptop sudah rusak, sudah berat, maka kita apa kan? Recovery dia, ya enggak? Kita install ulang, pemulihan. Ya, sehingga anak itu tidak bisa langsung sekali pencet baik. Tidak bisa jemaah. Makanya ibu-ibu di dalam mendidik anak di dalam recovery ini tidak hanya dengan lisan. Nong, cobalah sholat, nong. Kak, cobalah nutup hijab, nutup aurat. Pakai hijab maksudnya. Nong, kau tuh udah mondok, tapi masih bangun subuh dibangunkan. Masih malas, dah mau merojaah. Nah, cobalah anak tetangga sebelah ada. Luka hatinya. Maka ada luka dalam pengasuhan. Maka harus kita balut luka tersebut. Ya, maka apabila kita terdapat kesalahan dalam pengasuhan, itu adalah hutang pengasuhan, harus kita balas. Kita tutupi hutang tersebut. Dengan apa? Recovery. Ya, jadi anak itu bukanlah alat elektronik yang tidak sekali install baik semuanya. Apalagi anak kita yang usia 2 sampai 7 tahun. Anaknya masih aktif-aktifnya. Tak paham dia. Kak, udahlah Kak, udah usah ribut Kak, masih ribut. Dek, udahlah Dek, udah usah berantem, masih berantem.
Tak tahu masih anak. Iya enggak? Iya. Dan anak itu bukanlah hewan sirkus. Coba lihat hewan. Seperti apa? Monyet. Ya. Apa biasa nama monyet biasanya kasih nama siapa? Hah? Pernah lihat topeng monyet kah? Pernah ya? Apa namanya biasa? Biasanya apa? Pejok misalkan. Maaf, tidak ada nama pejok sini ya? Tidak ada ya? Pejok sedang ke pasar. Tahu dia ke pasar? Dia kan topeng monyet kan? Bejok misalkan, ya menarik, tahu dia. Kenapa kok monyet kok bisa seperti itu? Karena ini dipaksa. Bagaimana kalau mendidik dengan paksaan? Nah, ini bagi kawan-kawan ini salah juga dalam memahami konsep fitrah. Pemaksaan itu boleh, asalkan diiringi dengan apa? Motivasi. Ya, ada orang salah tidak boleh dipaksa. Anaknya mau sholat terserah dia, tak boleh. Anaknya masuk ke rumah orang, biarkan ustaz tuntaskan egonya, salah juga. Enggak, ini sudah maling namanya. Nah, makanya ada tahapan-tahapan. Ya, maka pemaksaan boleh jamaah, tapi diiringi dengan apa? Dengan motivasi. Coba lihat pendidikan ala hewan misalkan, ya seperti tadi, ya topeng monyet. Dia bisa seperti itu apa? Pemaksaan dilatih terus tanpa disentuh hatinya. Nah, kalau kita tidak seperti itu terhadap anak kita, ya makanya di dalam recovery ini Masya Allah ya, ada hal nanti pada poin yang ke-6, bagaimana sikap kita selaku para pendidik, selaku orang tua, memberikan recovery kepada anak kita yang dia tumbuh tidak sesuai dengan fitrahnya. Ya. Kemudian para akhwat dan juga para ummahat rahimani rahimakumullah. Ya. Jadi recovery itu ada dua ya. Kita jelaskan dulu. Recovery itu ada dua. Pertama, recovery masalah. Ya, kalau bahasa recovery ini adalah konseling ya. Konseling, yakni apa namanya? Mengatasi permasalahan yang ada. Biasanya kalau sekolah di bagian konseling itu siapa? Hah? Nah, guru BK. Berarti backgroundnya apa dia? Psikolognya enggak? Nah, ini ada bagus buku sangat bagus ini Masya Allah ya, Parenting. Ya, penulisnya adalah salah seorang psikolog. Dan beliau menulis buku ini dalam keadaan sakit kanker stadium 4. Bayangkan jemaah. Subhanallah, banyak memberi motivasi, semangat kepada kita sebagai orang tua atau pendidik, bahwasanya betapa penting mendidik anak. Betapa penting. Ya. Nah, recovery ini ada dua jemaah. Ya, yang pertama adalah recovery apa tadi? Masalah. Jadi yang dicari itu adalah akar permasalahannya. Ya, sampai ketemu. Contoh misalkan, ada anak yang suka bully. Nah, akhirnya bagaimana hendak memperbaiki karakter anak ini yang suka bully agar tidak bully? Nah, dicari akar permasalahannya. Apa sebabnya? Apa masalahnya? Anak ini suka membuli kawannya, apa sebabnya? Ketika telah ketemu titik permasalahannya, maka selesai permasalahan. Nah, kalau recovery perbaikan karakter tidak seperti itu. Kalau perbaikan karakter, recovery perbaikan karakter itu adalah yang dicari itu bukan masalahnya, tapi apa? Potensinya. Ya. Kenapa? Karena kalau orang memberikan recovery, mencari titik permasalahan, yang dicari adalah permasalahan, adalah seperti seseorang misalkan dia berada di sebuah kegelapan. Ya enggak? Lalu ketika dia di dalam kegelapan itu, maka dia mencari arti gelap. Apa sih arti gelap? Kenapa gelap? Akhirnya apa dibahas di dalam seminar-seminar pendidikan, apa sih gelap itu? Ya. Nah, kalau recovery tentang perbaikan karakter adalah kita mencari potensi. Kalau kita berada di satu ruangan yang gelap, maka kita cari apa potensinya? Bagaimana caranya biar tidak gelap?
Ya bisa dengan apa? Penerang. Nah ini yang akan kita bahas ya, tentang recovery, perbaikan karakter berbasis fitrah. Ya. Sehingga kalau kita melihat para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan recovery kepada sahabat. Ya, maka yang dibicari adalah potensinya. Maka nanti akan kami sebutkan beberapa kisah bagaimana Nabi memberikan recovery kepada sahabat dengan potensi yang dia miliki. Ketika kena, nah akhirnya karakternya berubah menjadi 180 derajat. Nah inilah tugas kita sebagai orang tua. Ketika ada anak Anda nakal, maksudnya aktif tadi, kalau ada peserta didik Anda yang aktif, maka cari potensinya, di mana letak potensinya tersebut. Ketika telah dapat potensinya, maka apa? Ya, kita akan mudah untuk mengarahkan dia kepada kebaikan. Ya. Naam. Kemudian para ikhwan dan juga para akhwat rahimani rahimakumullah, maka di dalam recovery karakter berbasis fitrah adalah kita menumbuhkan unsur-unsur cahaya, yakni apa? Keimanan mereka. Kenapa? Karena setiap anak itu dilahirkan di atas fitrah. Nanti akan kita bahas nanti insya Allah pada sesi yang kedua. Ya, maksudnya apa? Setiap anak itu adalah anak yang baik. Tidak ada istilah anak yang nakal, jamaah. Tidak ada anak yang nakal. Kalau ada anak yang nakal, maka apa? Dia belum ketemu dengan potensinya. Maka kita cari ini potensinya apa? Ya. Contoh misalkan, ya terkadang apa? Kita menilai anak itu, kenakalan anak itu dengan apa? Dengan persepsi kita. Ya. Kita terkadang apa? Menilai anak nakal itu dengan persepsi kita. Maksudnya apa? Semua anak itu, ya kalau dia tidak manut dengan kita berarti anak yang nakal, pembangkang. Ya. Banyak orang tua yang seperti itu. Ya. Anda kasih contoh misalkan. Dah habis ke waktunya? 10-15 menit. Habis aja mah? 4 menit lagi 6. Anda kasih contoh. Ya ini misalkan apa? Ada anak misalkan. Anaknya ini yang keras kepala. Maksudnya gimana keras kepala? Suka membangkang, mingal. Pun bapak atau ibu punya anak yang usia 4-3 tahun yang suka membangkang, kita katakan apa biasanya? Mingalnya, oh enggak. Nakalnya, oh. Padahal apa potensinya? Ada potensinya. Anak yang mingal itu kemungkinan menjadi pemimpin. Masya Allah, enggak. Ini lihat. Maka ibu-ibu, subhanallah, bapak-bapak, kalau kenal konsep fitrah, kalau anaknya misalkan terlalu aktif, dia tidak terlalu pusing. Kenapa? Karena ada potensi di balik anak tersebut. Maka ini apa? Perlu proses ini. Ya. Perlu apa? Perlu proses. Ya. Anak yang sering membantah. Ini biasanya kalau anak sering membantah itu baik atau tidak? Anak usia, kita bicara anak usia 2-7 tahun yang sering bantah. Ibu-ibu, anak yang suka sering bantah termasuk anak yang baik atau tidak? Kalau dalam konsep fitrah baik semuanya, tidak ada anak yang tidak baik. Kenapa? Kalau ada anak yang sering membantah banyak alasan, ada potensinya. Apa potensinya? Mungkin dia nanti menjadi mudir. Jadi apa? Pengusaha. Kenapa pengusaha ini harus apa? Banyak menjelaskan, banyak alasan kepada bawahannya, dijelaskan. Kalau salah ya bilang salah. Ya. Kalau anak sering bergaul misalkan, ada kan anak kita yang seperti itu, sering keluar rumah, ada anak, bapak dan ibu, dia tidak betah di rumahnya, suka main terus. Kalau kita menilai ini anak baik ataukah tidak? Kalau konsep fitrah baik. Kenapa? Ada potensinya. Apa potensinya ini? Anak kalau sering bergaul, anak sering keluar rumah, apa potensinya? Hah? Sosial, naam. Dia ada relawan, humas, ya enggak?
Ya, betul nggak? Ya kan? Humas apakah di dalam terus? Tidak. Nah, ini ada potensinya. Relator, mediator. Anak yang banyak bicara. Kan ada anak yang suka bicaranya enggak? Ngomong, tolen cerewet, tolen ngomong komentarnya, mak, itu apa pak? Ngeracau. Ternyata ini ada potensinya, Pak. Jamaah, apa potensinya? Hah? Apa potensinya? Menjadi dai. Ya enggak? Dosen, ya wartawan tadi, guru. Enggak mungkin dai diam tolennya enggak. Coba kalau anda diam tolen. Assalamualaikum, anda diam ya. Tak pahamnya enggak? Maka kita lihat, subhanallah, setiap kenakalan anak yang dipandang oleh orang yang umum itu ada potensi masa depan mereka. Nah, ini nanti kita bahas pada menggali bakat. Maka subhanallah, dalam pembahasan ini tidak cukup kita hanya berbicara dalam 3 jam, menguraikan tidak cukup. Ya, ini akan kita dapatkan nanti pada sekolah pengasuhan anak tentang bakat. Bagaimana kita mendeteksi tentang bakat anak kita ini nanti seperti apa? Ketika kita sudah tahu, kita fasilitaskan. Nah, jamaah, ini dulu Anda sampaikan karena waktu kita sudah habis. Ya, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan pada sesi yang kedua jam 10:25 aja ya. Nah, 10 menit aja. Nah, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.